reaksi redoks sebagai reaksi perpindahan elektron. Yang disebut sebagai oksidasi apabila melepas elektron, dan disebut reduksi apabila menyerap elektron. Contohnya misalnya Mg menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron. Artinya Mg ini ternyata dia menghasilkan 2 elektron. Berarti dia pelepasan elektron. Nah, kalau dia melepas elektron berarti disebut sebagai oksidasi. Sedangkan untuk H+, di sini harusnya H+. H+ di sini ditambah 2 elektron, hasilnya menjadi H2. Nah, di sini berarti H+ ini berarti mengikat elektron atau dia menerima elektron, yang artinya disebut reaksi reduksi. Jadi oksidasi itu artinya hasilnya menghasilkan elektron, jadi dia artinya melepas elektron, dan reduksi berarti dia membutuhkan elektron atau menerima elektron sehingga disebut reduksi. Kalau dalam suatu reaksi terjadi hanya oksidasi saja, berarti dia termasuk disebutnya setengah reaksi. Atau bisa juga kalau misalkan hanya mengalami reduksi saja, reaksi ini disebutnya setengah reaksi. Jadi ini adalah proses setengah reaksi, ini juga proses yang disebut setengah reaksi karena hanya oksidasi saja atau reduksi saja. Kalau gabungan dari keduanya, baru kita bisa menyebutnya sebagai reduksi oksidasi atau kadang-kadang disingkat sebagai redoks. Sebenarnya pada kenyataannya itu tidak terjadi pemisahan antara setengah reaksi reduksi atau setengah reaksi oksidasi. Kalau kita buat penyetaraannya dari soal ini, kita lihat di sini ada 2 elektron, dan ini adalah ada 2 elektron di sisi sebelah kiri, dan ini ada 2 elektron di sisi sebelah kanan. Kalau kita sederhanakan, ternyata kita mendapatkan reaksi yang baru. Maksudnya gabungan dari oksidasi reduksi ini kita sederhanakan menjadi Mg ditambah 2H+ menjadi Mg2+ ditambah H2 gas. Nah, ini disebutnya sebagai reaksi redoks, yaitu reduksi dan oksidasi. Kalau kita lihat dari reaksi ini, magnesium ini dioksidasi oleh ion H+. Nah, artinya H+ ini adalah sebagai pengoksidasi. Pengoksidasi atau disebutnya sebagai oksidator. Nah, di sisi yang lain, ternyata H+ ini direduksi oleh magnesium. Nah, berarti ini adalah magnesium sebagai pereduksi, yang disebutnya bisa juga reduktor. Dan Mg2+ ini adalah hasil dari oksidasi. Nah, dan hidrogennya adalah hasil dari reduksi. Jadi kita ulang, magnesium ini ternyata dioksidasi oleh H+. Karena Mg ini mengalami oksidasi, jadi Mg ini dioksidasi oleh H+. Nah, H+ ini disebutnya sebagai oksidator, dan kalau misalkan dari sisi lawannya berarti H+ ini ternyata direduksi. H+ mengalami reduksi ya, berarti H+ ini direduksi oleh Mg, berarti dia Mg ini sebagai reduktor. Nah, kalau kita lihat lagi dari reaksi di atas, Mg menjadi Mg2+. Mg2+ di sini adalah sebagai hasil dari oksidasi. Karena Mg menjadi Mg2+, ini kita lihat oksidasi. Berarti Mg2+ ini adalah hasil oksidasi. Dan yang satunya lagi H2 adalah hasil reduksi.
Atau gampangnya begini, karena dia Mg menjadi Mg2+ mengalami oksidasi, berarti Mg ini karena dia oksidasi, berarti Mg sebagai reduktor, kebalikannya, tapi pakai kata OR ya. Ini hanya untuk mempermudah ingatan saja, tapi konsepnya tadi kita sudah terangkan. Nah, untuk H+, H+ di sini ternyata reduksi, berarti dia adalah sebagai oksidator, kebalikannya, tapi jangan lupa ditambahin kata OR. Dan untuk Mg menjadi Mg2+, tetap ini adalah karena dia prosesnya oksidasi, berarti Mg2+ ini hasil dari oksidasi, dan H2 ini adalah hasil reduksi.